Kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Di-spill dong, masa cuma orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Politisi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, terang-terangan menyindir mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong alias Tom Lembong yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi impor gula. Rieke Diah Pitaloka menyebut bahwa penangkapan Tom Lembong merupakan doa dari para petani tebu yang dikabulkan Tuhan. Menurut Rieke, jauh sebelumnya, dia sempat berkonflik soal impor gula di tahun 2016 lalu. Di mana saat itu, di tengah panen raya tebu di Indonesia, justru Kementerian Perdagangan yang dipimpin Tom Lembong ngotot ingin keran impor gula dibuka besar-besaran. Bahkan dalam pernyataannya, Rieke Diah Pitaloka sebagai anggota Komisi 6 DPR RI menolak keran impor gula dibuka mengaku mendapatkan intimidasi dari sejumlah pihak. Bahkan kata Rieke, dirinya sempat dimaki supporter impor gula hingga berdoa kepada Tuhan dan menyerahkannya kepada Tuhan. Maka menurut Rieke, penangkapan Tom Lembong merupakan doa para petani tebu 9 tahun lalu yang kemudian dikabulkan oleh Tuhan. Kejagung menetapkan mantan Menteri Perdagangan, Mendak, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi terkait kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Tom Lembong ditahan rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari pertama. Penetapan tersangka tersebut dilakukan Kejaksaan Agung RI pada Selasa, 29 Oktober 2024, malam. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelekit di hatiku di tahun 2016. Rieke Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan. Akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di-spill dong, masa cuma orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk, spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.